Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa menyapa kamu semua di ruang temu, sebuah ruang untuk menyua Bu Guru meski terpaut jarak dan waktu. Nah, kali ini Bu Santi mau ngajak kalian belajar tentang Jalan Sutra. Mungkin beberapa sudah pernah dengar, tapi mungkin beberapa juga apa sih Bu Jalan Sutra itu gitu ya. Nah, kita mau kenalan bareng, kita mau belajar bareng tentang Jalan Sutra. Oke, Jalan Sutra itu dulu Alkisah ada saudagar dari Tiongkok, dari Cina gitu ya, yang melakukan perjalanan dagang dari satu negara ke negara lain gitu ya, bahkan lintas benua dari Asia sampai Eropa sampai Afrika bahkan gitu. Nah, perjalanan dagang ini mereka lakukan sejak 139 tahun sebelum Masehi. Jadi ketika Cina masih berada di bawah kekaisaran atau dinasti Han. Nah, perjalanan mereka ini ditempuh dengan jalur darat. Komoditas utamanya awalnya hanyalah kain sutra. Makanya jalur ini disebutlah dengan Jalan Sutra gitu ya. Walaupun pada perkembangannya akhirnya tidak hanya sutra yang diperdagangkan, tapi ada juga emas, apa ini, batu giok, teh, dan rempah-rempah. Konon hanya barang-barang yang dianggap mahal dan eksklusif yang dijual di Jalan Sutra ini, dan rempah-rempah termasuk di dalamnya. Mungkin ini salah satu faktor kenapa Indonesia yang menghasilkan rempah-rempah, kaya akan rempah-rempah, akhirnya dijajah ya gitu. Oke, kita kembali lagi ke Jalan Sutra. Yang awalnya yang jualan hanya orang-orang Tiongkok, tapi akhirnya negara-negara taklukan Romawi juga ikut jualan. Misalnya negara dari Antioquia, kemudian Alexandria, Persepolis, dan negara-negara lain gitu. Nah, ini adalah rutenya, dimulai dari daerah Xi'an, Tiongkok, dulu namanya Chang'an. Daerah Xi'an, Tiongkok, akhirnya berakhir di Antioquia dan Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang namanya Istanbul, Turki. Nah, perjalanan para saudagar ini ditempuh bersama bro-bronya gitu ya, banyak orang dengan beratus unta atau mungkin keledai atau kuda begitu ya. Mereka membawa perbekalan yang cukup karena mereka harus melewati medan yang berat, yaitu gurun-gurun pasir. Yang di Cina aja sudah ada gurun Taklamakan, kemudian masih ada gurun Gobi dan beberapa medan-medan berat lainnya. Jadi mereka membutuhkan banyak armada yang kuat untuk membawa barang dagangan mereka dan juga perbekalan. Jadi biasanya para pedagang ini berhenti di suatu negara atau suatu kota yang ada sumber airnya untuk beristirahat, kemudian mereka juga mengisi perbekalan dan juga untuk jualan juga. Jadi beberapa saudagar itu tidak langsung sampai finish di Konstantinopel gitu, tidak, tapi kadang mereka hanya sampai ke Kargash misalnya atau sampai Samarkand, tapi di situ mereka langsung jualan, nanti ada pedagang lain yang ngoper jualan lagi ke negara-negara yang lain gitu. Jadi sistem distribusinya ini sudah oke gitu ya. Nah, berikut Bu Santi tampilkan peta. Ini adalah peta Jalan Sutra membentang sepanjang 6.400 km. Dan ini digunakan selama 1.500 tahun jalur ini. Luar biasa ya. Jadi jalur sutra ini menghubungkan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah atau Mediterania, dan daerah Eropa juga Afrika. Nah, kali ini Bu Santi akan ajak kamu lebih jelas lagi bertandang dari satu negara ke negara yang lain yang dilewati oleh Jalan Sutra ini, biar kamu bisa lebih jelas. Kita akan tour virtual, oke? Check this out. Oke, anak-anak, kita akan tour ke negara-negara untuk mengetahui jalur atau rute Jalan Sutra. Ini kita akan ke Tiongkok dulu ya. Nih di sini. Ini dia dari China, yaitu daerah Xi'an.
Nah, dari daerah Xi'an, para saudagar itu berjalan ya naik kuda, unta, keledai gitu ya dalam kelompok besar, bisa puluhan sampai ratusan. Itu jalan ke arah barat. Mereka akan melewati sini nih, ada yang lewat jalur utara, ada yang lewat jalur selatan. Nah, di sini nih ada gurun namanya gurun Taklamakan. Nah, tapi mereka lewat jalur utara atau jalur selatan yang nantinya mereka akan ketemu di sini, di kota Kashgar. Kota Kashgar ini adalah kota sumber air. Jadi biasanya mereka istirahat di situ untuk mengisi perbekalan dan istirahat gitu ya. Ada yang jualan juga di situ. Jadi beberapa pedagang tidak menyelesaikan rute sampai akhir, tapi kadang berhenti di beberapa kota yang dilewati, langsung dijual di situ. Nah, dari Kashgar ini mereka akan terus berjalan ke barat dan melewati beberapa kota pusat perdagangan. Misalnya di Uzbekistan itu ada kota namanya Samarkand. Nah, mereka akan melewat sini, lewat Samarkand ini, kemudian ke Bukhara. Dari Bukhara mereka akan ke daerah sini nih, Merit, terus ke Nishabur mana ya? Nah, ini dia. Mereka ke arah Nishabur, ke daerah Persia yang sekarang namanya Iran. Dari Nishabur ke sini Teheran mana ya? Nih, ini dia. Ke sini ke Teheran. Dari sini tadi ke Teheran, dari Teheran akan cus ke Baghdad. Nih, di sini di Irak. Nah, dari Baghdad ini nanti ke Syria, ke sini ya, ke Syria. Dari Syria ini tepatnya di kota Palmyra, mereka akan terpisah ya, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Yang ke selatan ini nanti akan ke Damaskus, kemudian juga ke Kairo sini untuk didistribusikan ke benua Afrika. Kalau yang ke utara itu dari sini tadi, dari Palmyra, Syria, nanti akan dibawa ke Aleppo dan ke sini Antioch. Nih, ini dia nih Antioch atau Antioquia yang tadi Bu Santi bilang, Antioquia, dan ke Istanbul atau Konstantinopel. Sekarang namanya Istanbul ya, nih di sini nih. Nih, Istanbul ini masih wilayah Turki ya, tapi dia berada di dua benua. Setengah ada di benua Eropa, setengah di benua Asia gitu. Itulah Jalan Sutra. Nih, secara garis besar ya. Kita zoom out. Nah, jadi dari sini, dari Xi'an Cina tadi, kemudian di sini Kashgar, melewati ada Samarkand, ke Iran ya, kemudian ke Irak Baghdad tadi, dari Syria yaitu di kota Palmyra, ada yang ke sini, ada juga yang dibawa ke Kairo gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, para kafilah itu mencari jalur alternatif, yaitu lewat jalur laut. Jalur laut itu pertama digunakan oleh orang Romawi dalam rangka memperluas daerah kekuasaan mereka sampai ke bumi timur. Jalur laut itu mana sih? Jalur laut itu sini nih. Guangzhou mana ya? Kita zoom in. Nah, dari Guangzhou Tiongkok, kemudian melewati daerah Asia Tenggara, kemudian ini samudra mana? Samudra Hindia, betul. Lewat Samudra Hindia, kemudian Laut Merah. Nah, dari Laut Merah ini nanti baru kesinilah ke Mesir ya. Nah, dari Laut Merah ini nanti barang dagangannya itu tuh dibawa ke Sungai Nil. Dari Sungai Nil nanti akan dibawa ke perahu, masuklah, berhentilah, finish di sini, di Alexandria gitu. Pada abad
ke-1 sampai ke-6 yang aktif menggunakan jalur laut ini selain Romawi adalah bangsa Arab atau Saudi Arabia. Mereka sering warawiri dari Laut Merah ini ke daerah India. Sampai akhirnya pada abad ke-9 Romawi runtuh dan akhirnya menguasai jalur laut adalah para pedagang Arab. Nah, karena jalur laut ini di abad ke-9 aktif banget digunakan, akhirnya Jalan Sutra ini mulai ditinggalkan. Gitu. Oke, balik lagi ke materi ya. Nah, itu tadi tur virtual kita. Semoga kalian bisa lebih paham, lebih ngerti, bisa lebih mengingat tentang Jalan Sutra lewat kota-kota mana saja. Kemudian yang awalnya Jalan Sutra ini sangat aktif digunakan sampai akhirnya di abad ke-9 mulai redup dan ditinggalkan karena jalur perdagangan tadi kan dikuasai Arab dan akhirnya ini ya mereka lebih milih jalur laut. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi di abad ke-13? Pada abad ke-13, Mongolia yang memiliki kekuatan militer yang kuat, mereka berhasil menguasai Tiongkok dan Asia Tengah. Nah, si Mongolia ini juga mulai menjalin hubungan dengan Eropa. Nah, hal ini membuat Mongolia berada di puncak kejayaannya. Nah, akhirnya si Mongolia ini karena nggak punya pantai gitu ya, dia mengaktifkan kembali jalur sutra atau jalan sutra. Jadi, yang awalnya jalan sutra ini yang awalnya sangat aktif digunakan, terus abad ke-9 mulai redup, dan ketika abad ke-13 mulai ramai lagi, mulai aktif lagi digunakan gitu. Nah, pada abad ke-15 Portugis mulai melakukan banyak riset gitu ya, mereka mengembangkan ilmu kemaritiman dan pelayaran, akhirnya muncullah sebuah kapal yang hebat, punya teknologi yang lebih canggih, terus mereka juga bisa dipersenjatai lengkap dan bisa muat banyak. Mereka punya muatan yang banyak, bisa memuat lebih banyak dan lebih cepat. Nah, gitu. Akhirnya jalur laut ini mulai aktif lagi dan kapal-kapal Arab, para pedagang Arab yang tidak lebih canggih dari kapal-kapal Portugis akhirnya nggak oke lagi ya. Akhirnya dominasi Arab ini lama-kelamaan berkurang. Nah, sampai ke pertengahan abad ke-15, Konstantinopel yang sekarang kita kenal sebagai Istanbul, Turki, menjadi pusat perdagangan. Kenapa? Karena dia punya posisi yang sangat strategis. Kalian bisa lihat sendiri di peta, di situ Turki itu ada di tengah-tengah. Yang di sebelah atasnya itu adalah benua Eropa, dan di sebelah bawahnya itu adalah benua Asia. Jadi Turki ini atau Konstantinopel itu dianggap bisa menjadi penghubung antara benua Eropa dan benua Asia gitu. Oke, segini dulu, singkat, padat, semoga jelas dan bisa kalian terima dengan baik. Next kita akan belajar tentang penjelajahan dunia, penjelajahan samudra yang dipelopori oleh bangsa Portugis. Oke, terima kasih sudah menyimak video Bu Santi. Jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, jangan lupa share ya. Semoga siapa tahu video ini juga akan bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lain. Gitu. Sekian dari Bu Santi. Sampai jumpa kembali di ruang tamu berikutnya. Ciao.